khalayaknya Habib Jafar gitu, dia kan menyebutnya adalah pemuda tersesat. Dan memang betul kegelisahannya memang berawal dari ketika melihat apa yang terjadi di dinamika anak-anak yang lebih muda sekarang gitu ya, ketika kosong tuh jadi viral gitu ya. Orang-orang justru malah berlomba-lomba untuk menjadi lebih kosong dibandingkan yang satunya lagi gitu demi viral gitu. Nah, seni merayu Tuhannya Habib Jafar membuat perjalanan, membuat langkah-langkah yang mungkin rasanya seperti besar gitu ya, menjadi sangat membumi sekali jejaknya gitu. Sempurna sekali gitu untuk menjawab kegelisahan kami tadi gitu. Jadi itu kenapa kami gitu merasa bahwa lewat buku ini kami bisa punya film yang baik. Saya membayangkan seni merayu Tuhan tuh kok nggak cuman romantis, tapi kok ada sesuatu yang sangat deep, yang harusnya sangat playful yang bisa kita mainkan. Karakter utamanya, penggeraknya adalah Hikmah, seorang Gen Z yang banyak banget masalahnya, kebingungan, kegelisahan gitu. Saya rasa kok ini relevan. Mah, jangan cuma bos doang yang lu rayu. Tuhan juga dirayu. Jumatan. Punten, udah pernah. Kenapa sih Hikmah gitu? Karena dia adalah wujud dari pemuda tersesat yang kalau mau dibilang baik juga nggak baik-baik banget, bandel juga nggak bandel-bandel banget. Rebelnya adalah gue males nih sholat Jumat dah pernah gitu. Dia juga dibilang sayang sama ibunya juga, tapi juga suka males-malesan, nelpon dan mengontak gitu. Jadi baik dia Hikmah itu laki-laki atau perempuan, kayak dia ada di titik keseimbangan yang semua orang tuh bisa kenal atau relate gitu. Gak tahu kenapa ya, 4 hari akhir ini, adegan-adegan syuting film ini, emang semuanya berat buat Hikmah. Nah itu dia lagi mencari Tuhan sembari dia mencari dirinya sendiri. Dalam perjalanannya dia untuk menemukan kenapa aku tuh dimimpin sama ibuku selama ini gitu. Kenapa ibuku tuh nangis di mimpiku selama ini gitu. Dan selama perjalanannya itu dia menemukan kepingan hidupnya Hikmah yang dia butuhkan selama ini gitu. Udah Bu, Ibu. Dan yang menarik adalah ketika seorang pemuda tersesat dimimpin ibunya, kita jadi bertanya-tanya apakah itu rasa bersalah atau itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan atau ibunya ingin berkomunikasi sebelum 40 hari setelah kematiannya gitu. Setelah kehilangan ibunya, dunia Hikmah tuh runtuh. Dia harus menata ulang kehidupannya dia. Tentang percintaannya, tentang persahabatannya, tentang keluarganya, tentang teman-teman terdekatnya gitu. Ternyata itu bukan tentang menjadi alim. Itu bukan tentang menjadi orang yang harus mendoakan ibunya. Ternyata selama ini yang Hikmah cari dalam hidupnya adalah hanya untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitarnya. 1, 2, 3. Makasih Om Hikmah. Kang Kesa termasuk yang menyadarkan gue, direktur kita, dia sayang banget sama ibunya. Dan bagaimana dia memandang ibunya mulai hari itu sampai hari ini sih. Seenggaknya sehari gue ada telepon nyokap gue 5 menit, 10 menit. Untuk cuma make sure bahwa dia baik-baik aja gitu. Dan bener nyokap gue tuh selama abis teleponan, abis itu suka chat kayak makasih ya udah telepon. Makasih ya udah inget gitu. Kayak dia seneng banget gitu. Dan itu kayaknya yang ngebuat gue, ya gue bersyukur dapet proyek ini. Saya sendiri ada dalam spiritual saya ketika betul-betul ngerasa sedang ditinggalkan oleh anak begitu yang beranjak remaja dan dewasa, dan misalnya untuk ngucapin, "Nak, kalau ibu telepon angkat dong nak, ibu kangen." Nah itu tuh bener-bener kalimat yang itu gue banget. Tapi ini menantang banget syuting ini. Kenapa? Karena pas sutradaranya tuh hafal banget acting kita. Jadi yang saya jagain adalah bagaimana cinta itu menjadi DNA film ini. Bahwa walaupun film ini berbicara tentang coming of age, perjalanan orang menjadi dewasa sebagai manusia, hubungan sepasang kekasih yang rumit dan lain sebagainya, utamanya adalah bagaimana cinta menjadi DNA dalam semua rangkaian karakter maupun cerita, bahkan plot yang ada di film ini. Seni merayu Tuhan, semua ada hikmahnya.